Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda pada hari Minggu biasa yang ke-19, 7 Agustus 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Hari ini saya ajak Anda merenungkan, hendaklah kamu siap sedia. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 12 ayat 32 sampai 48. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala. Hendaklah kamu seperti orang yang menanti-nantikan tuanya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuanya itu datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah hamba itu. Tetapi camkanlah hal ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, hidup yang baik dan benar di dunia ini selalu dipersiapkan. Tidak ada hidup yang baik dan benar yang tidak dipersiapkan. Semua orang yang sekarang hidup baik dan hidup benar, baik itu dalam hal jasmani maupun rohani, semuanya pasti dipersiapkan dan tidak tiba-tiba jadi begitu saja. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajar para muridnya untuk menjadi orang yang baik dan benar, untuk menjadi orang yang selalu siap sedia, untuk menjadi pengikutnya yang selalu siap sedia, untuk menjadi pengikutnya yang ketika ia datang kembali, mereka siap sedia. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, bagaimana menjadi pengikut Tuhan yang selalu alert, yang selalu siap sedia? Dalam Injil, Tuhan Yesus berikan jalan-jalan atau cara-cara untuk itu. Yang pertama, kumpulkanlah harta di surga. Harta di surga itu apa? Harta yang tidak menjadi tua, harta yang tidak akan habis, harta yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan oleh ngengat. Yesus katakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Atau dengan kata lain, kumpulkanlah harta di surga dengan hidup memberi. Hidup memberi akan membuat kita mengkoleksi harta kita di surga, mengumpulkan harta di surga. Giving is much better than receiving. Yang kedua, hidup terus dalam terang. Yesus bilang dalam Injil agar pelita terus menyala, pelita kita terus menyala, terang kita itu terus menyala. Orang yang hidup dalam terang pastinya dia akan selalu siap karena dia tidak mengalami kegelapan. Bagaimana hidup dalam terang? Hidup yang berlandaskan pada firman Tuhan. Hidup yang selalu diterangi oleh firman Tuhan dan bukan diterangi oleh harta duniawi. Ketiga, jadilah setia dan bijaksana. Bagaimana menjadi setia dan bijaksana? Sekali lagi, menjadi setia dan bijaksana jika kita hidup mengandalkan Tuhan. Maka fokus dalam hidup pastinya bukan pada diri sendiri, melainkan pada orang lain. Fokus pertama dan utama berpusat pada Tuhan yang teraplikasikan lewat sesama. Kebahagiaan, sukacita dalam hidup dicapai ketika Tuhan dimuliakan dan sesama disejahterakan, diperhatikan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan kita sudah memberi kita banyak yang membuat kita bisa dan mampu sekali untuk mempersiapkan diri selama hidup di dunia ini sebelum nantinya kita bertemu Dia lagi. Pertanyaannya, maukah kita mempersiapkan diri? Maukah kita mengumpulkan harta di surga? Maukah kita hidup dalam terang? Hidup yang berlandaskan pada firman Tuhan, maukah kita? Maukah kita hidup setia dan menjadi bijaksana? Kalau jawabannya ya, pastinya kita akan membuka diri. Kalau jawabannya ya, kita akan membuka diri dan kita siap dibimbing oleh Tuhan. Dan dengan itu kita mempersiapkan diri, kita nyatakan diri siap sedia selalu. Kapan saja Tuhan datang, kita siap. Saudara dan saudariku terkasih, menjadi murid Yesus adalah hidup selalu dalam kesiapsediaan. Karena itu mari kita terus berjuang untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang selalu menerangi dan menuntun langkah kami. Buatlah kami terus membuka diri agar kami tidak berfokus pada harta duniawi, melainkan berfokus pada harta surgawi.
Buatlah kami setia dan bijaksana dalam hidup sebagai pengikut-Mu, hingga akhirnya kami boleh bersuka cita karena Engkau mendapati kami siap sedia, penuh persiapan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, selamat hari Minggu. Jalanilah hari ini dengan senyum.